ketika dunia membiarkanmu sendirian. Ada masa ketika hidup seperti menarik semua karpet dari bawah pijakanmu. Orang-orang yang dulu kamu percaya perlahan memudarkan diri, menjauh tanpa kata perpisahan yang layak. Mereka yang dulu tersenyum di depanmu kini pura-pura tidak melihatmu. Mereka yang pernah berjanji untuk selalu ada, kini menjadi asing, seolah kamu tak pernah memiliki tempat dalam hidup mereka. Di titik itu, kamu merasa dunia tiba-tiba mengecilkanmu menjadi sesuatu yang tidak berarti. Kamu mencoba bicara, tapi suara hatimu seakan tidak terdengar. Kamu mencoba menjelaskan, tapi tidak ada yang ingin mendengar. Kamu mencoba bertahan, tapi rasanya seperti melawan badai sendirian. Dan itulah saatnya keheningan mulai berbicara lebih keras daripada apapun. Kamu duduk sendiri, memandang langit yang tak menjawab pertanyaanmu. Kenapa semuanya meninggalkan aku? Kenapa aku yang harus menjadi sasaran? Kenapa aku yang disisihkan seakan aku manusia yang tidak punya nilai? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui malam-malammu. Kadang kamu tertidur dalam lelah, kadang kamu tidak tidur sama sekali. Kadang kamu berusaha kuat, tapi saat sendirian, air mata jatuh begitu saja tanpa diminta. Itu bukan kelemahan, itu adalah sisi manusia yang sedang mencari makna. Mereka yang mengucilkanmu tidak mengerti apa yang mereka hilangkan. Mereka yang mengkhianatimu tidak tahu betapa sulusnya hatimu. Mereka yang meremehkanmu tidak mampu melihat api yang sedang kamu jaga dalam diam. Namun, di balik semua sakit itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh dalam dirimu. Pada awalnya kamu tidak menyadarinya, karena rasanya kamu hanya ingin berhenti. Berhenti berharap, berhenti mencoba, berhenti percaya. Tetapi entah bagaimana, setiap kali kamu ingin menyerah, ada kekuatan yang muncul begitu saja. Kekuatan yang selalu datang tepat saat kamu berada di ambang kehancuran. Kekuatan yang membuatmu bangkit, meski bangkit itu terasa sangat berat. Kekuatan yang berkata pelan namun tegas. Kamu belum selesai. Kamu belum hancur. Kamu hanya terluka. Dan luka bisa sembuh. Luka bisa membentuk manusia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Justru dari luka, kamu belajar membedakan siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya hadir ketika kamu menguntungkan. Dunia mungkin telah mengucilkanmu, tapi justru dari sanalah kamu menemukan tempat baru yang tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Tempat dalam dirimu sendiri. Tempat di mana kamu akhirnya bisa berdiri tanpa butuh tepuk tangan siapapun. Tempat di mana kamu akhirnya bisa berkata, "Aku cukup," meski tidak ada yang melihat. Tempat di mana kamu akhirnya mengerti bahwa penghargaan terbesar bukan dari mulut manusia, tapi dari keteguhan hati. Dan perlahan kamu mulai berubah. Bukan menjadi seseorang yang keras, tapi seseorang yang tegar. Bukan menjadi seseorang yang penuh dendam, tapi seseorang yang penuh arah. Bukan menjadi seseorang yang ingin membuktikan sesuatu kepada dunia, tapi kepada diri sendiri. Kamu mulai berjalan lagi. Pelan-pelan, mungkin goyah, tapi tetap maju. Setiap langkahnya membawa luka yang belum sembuh sepenuhnya, tapi juga membawa kekuatan yang lahir dari rasa sakit. Hari demi hari, kamu mulai sadar, mereka yang dulu kamu anggap penting sebenarnya tidak pernah sepadan dengan kasih yang kamu berikan. Mereka yang meninggalkanmu sebenarnya membuang peluang untuk menyaksikan kamu tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan saat kamu bangkit, dunia yang dulu memunggungimu akan bertanya-tanya, bagaimana dia bisa berdiri lagi? Bagaimana dia bisa lebih kuat dari yang kami bayangkan?
Mereka tidak akan pernah tahu perjuanganmu. Mereka tidak tahu malam-malam panjangmu. Mereka tidak tahu hati yang kamu jahit sendiri setiap hari. Tetapi kamu tahu, dan itu cukup. Kamu tidak ditinggalkan karena tidak berharga. Kamu dikucilkan karena kamu tumbuh di luar jangkauan mereka. Kamu dikhianati karena hatimu terlalu tulus bagi orang yang tidak tahu cara menjaganya. Ingatlah, orang-orang hebat tidak dibentuk oleh tepuk tangan. Mereka dibentuk oleh kesunyian, oleh penolakan, oleh pengkhianatan, oleh rasa sakit yang tidak pernah mereka tunjukkan pada dunia. Dan kamu adalah salah satunya. Suatu hari nanti saat kamu berdiri di puncakmu sendiri, orang-orang yang pernah mengujilkanmu akan terdiam. Karena mereka akhirnya mengerti, kamu tidak pernah jatuh karena mereka meninggalkanmu. Kamu justru bangkit karena mereka meninggalkanmu. Inilah perjalananmu. Perjalanan seseorang yang pernah dikucilkan, pernah dihancurkan, pernah disepelekan, tapi memilih untuk bangkit, berjaya, dan membuktikan bahwa jiwa yang disakiti adalah jiwa yang paling sulit dipatahkan. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu tidak lagi menoleh ke belakang dengan luka, tapi dengan senyum kecil yang berkata, "Terima kasih sudah meninggalkan aku. Tanpa itu, aku tidak akan menjadi sekuat ini."